Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Hadirin ikhwati iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 178, halaman 173, Al-A'raf ayat 178. Di ayat 178 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man, ini man itu huruf yang menunjukkan kepada sesuatu yang hidup dan berakal. Hidup dan berakal. Yang hidup tapi tidak berakal tidak terkena dengan ayat ini, apalagi yang mati. Liman, siapakah? Yahdi, yang diberikan hidayah. Dalam arti hidayah di sini adalah taufik gitu ya. Tempo hari pernah kita jelaskan itu ada macam-macam hidayah. Mulai hidayah goriza, ada hidayah panca indera, kemudian ada hidayah dalalah gitu, atau hidayah agama. Dan ini yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik gitu. Jadi barang siapa yang diberikan taufik Allah oleh Allah, fahuwa, maka dialah al-muhtadi, orang yang sebenar-benarnya mendapatkan taufik. Wa, dan man, siapa yudlil, yang disesatkan. Nah, ini kalau Bapak perhatikan antara kata hidayah yahdi dengan kata kesesatan yudlil, itu ada perbedaan. Kata hidayah itu diikuti dengan lafaz Allah, dengan lafaz Allah, yahdillah. Tapi kata kesesatan tidak diikuti dengan lafaz Allah, tidak yudlilillah gitu. Di lafaz Allah itu dihilangkan gitu. Walaupun sebetulnya yang punya kemampuan untuk memberikan hidayah ataupun kesesatan itu hanyalah Allah gitu. Tapi luar biasanya ketika bicara tentang hidayah, lafaz Allahnya itu dinampakkan, dimunculkan. Sementara ketika bicara kesesatan, lafaz Allahnya itu hilang. Nah, itu seolah-olah memberikan kesan kepada kita bahwa ketika orang itu tersesat, ketika ada seseorang itu tersesat, maka kesesatannya itu lebih disebabkan oleh dirinya sendiri. Oke, lagi nih, ketika seseorang itu tersesat, maka kesesatannya itu lebih disebabkan
oleh dirinya sendiri. Muncul bahasa orang masalah sorangan gitu. Tapi ketika orang itu dapat hidayah, maka hidayahnya itu lebih disebabkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak bagus juga kalau kita mengatakan begini, kenapa Bapak itu dapat taufik? Ini karena Allah, itu bagus itu. Tapi kalau begini, kenapa Bapak itu sesat? Ini karena disesatkan Allah juga gitu. Itu nggak bagus Pak gitu ya. Kenapa Anda itu kok jadi orang jahat? Karena dijahatkan oleh Allah gitu. Itu nggak bagus. Tapi kenapa Anda jadi orang soleh? Kita jawab, karena disolehkan oleh Allah, itu bagus. Di wa mayyudlil, barang siapa yang disesatkan, faulaika, maka mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang merugi. 179 walaqad wa dan laqad, sungguh-sungguh, darokna, telah kami ciptakan. Kami di sini Allah. Jadi kata Allah, telah kami ciptakan li jahannam, li untuknya, dalam arti untuk mengisi gitu, untuk memenuhi jahannam, neraka jahannam, kasiran, itu banyak atau kebanyakan, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dan juga dari bangsa manusia. Di sini Allah menyebutkan kata al-jin lebih dulu dibanding kata al-ins, karena memang kan bangsa jin diciptakan oleh Allah itu lebih awal, lebih dulu bila dibanding dengan bangsa manusia. Yang kedua, karena memang kalau dibanding-banding gitu, kalau dibanding-banding, dipresentasiin, bangsa jin yang ingkar itu lebih banyak bila dibanding dengan bangsa manusia yang ingkar. Makanya kan ada sebuah perkataan begini, sebaik-baiknya bangsa jin itu seburuk-buruknya manusia gitu. Sebaik-baiknya bangsa jin itu seburuk-buruknya manusia. Nah, jadi dua makhluk inilah nih, ini dua makhluk yang sakolain, Pak. Sakolain, sakil itu berat, beban. Jadi dua makhluk sakolain itu adalah dua makhluk yang diberikan tugas, tanggung jawab untuk ibadah. Maka nanti yang akan menempati surga ataupun neraka hanya dua makhluk ini. Tidak ada makhluk lain baik di surga ataupun neraka selain dua makhluk ini. Kalaupun nanti di neraka ada batu ya sebagai bahan bakar, atau api itu ya, atau yang lainnya, itu bukan sebagai pengisi, bukan, tapi sebagai alat saja, sebagai alat untuk menyalakan neraka. Allah jadikan batu, Allah jadikan api untuk menyalakan neraka.
sementara yang mengisinya manusia dan jin. Begitupun jika di surga itu ada buah-buahan, ada tanaman dan lain sebagainya, ada air. Itu bukan isi tapi sebagai sarana untuk menyempurnakan kenikmatan surga. Yang mengisinya dua, manusia, kalau nggak manusia jin. Lahum, kenapa mereka itu dikatakan kebanyakan akan mengisi neraka jahanam? Penyebabnya itu satu, lahum, mereka memiliki qulubun, hati. Manusia punya hati, jin pun punya hati. Jangan dikira jin gak punya hati. Makanya jin juga punya ini Pak, punya rasa cinta, punya rasa benci. Ada pernikahan juga bangsa jin kan begitu, karena mereka punya hati. Jadi mereka baik bangsa jin atau manusia itu Allah berikan nikmat hati. La yafqahuna biha, la yafqahuna, akan mereka tidak memahami biha dengan hatinya. Artinya mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, sehingga ayat-ayat itu menjadi wasilah gitu, menghantarkan dirinya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan taufik itu, satu, gunakan hati untuk tafakkuh, untuk memahami ayat-ayat Allah. Ketika orang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka dia itu sedang menempuh jalan kesesatan. Tapi kalau menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka dia sedang menempuh jalan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum wa dan lahum, mereka memiliki ayunun, mata gitu, mata. La yubsiruna, tetapi mereka tidak melihat. Biha maksudnya bi ayunihim, dengan matanya itu. Atau boleh dikatakan begini, matanya itu normal gitu, normal. Matanya itu bisa melihat, matanya itu tidak buta gitu. Tetapi nikmat penglihatannya itu tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Nah, dikarenakan tidak menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, maka dia tidak menempuh jalan hidayah, tidak menempuh jalan taufik, tapi dia sedang menempuh jalan kesesatan. Jadi ini ayat 179 ini bisa dikatakan sebagai sebuah penjelasan, Pak, tafsiran dari ayat 178. Kapan seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah dan kapan seseorang itu tersesat, Pak. Orang diberikan hidayah oleh Allah manakala menggunakan hatinya untuk memahami, untuk berpikir,
menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Yang ketiga, walahum, dan bagi mereka itu adzanun. Adzanun itu memiliki telinga gitu, telinga. La yasmauna, tetapi tidak mendengarkan, biha, dengan kedua telinganya itu. Bahkan ulama membedakan tuh, ahli bahasa membedakan antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu hanya sepintas lalu saja. Bahasa kita mah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu mendengar. Tetapi kalau mendengarkan, orang mendengarkan ayat-ayat Allah, maka nanti akan terjadi itu perubahan-perubahan dalam dirinya ke arah yang lebih baik, Pak. Kalau mendengarkan. Nah, di sini berurutan nih, Pak, nih, berurutan. Dari mulai yang terpenting gitu ya, terdalam, yaitu hati. Kemudian baru mata, baru telinga. Atau kalau dibalik begini, pertama apa? Orang itu dapat hidayah atau sesat, itu tergantung bagaimana dia menggunakan telinganya. Itu pertama, Pak. Di telinga itu yang pertama kali menjadi penyebab seseorang itu dapat hidayah atau sesat. Yang kedua, kalau telinga tadi kan berkaitan dengan apa yang didengar, berkaitan dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Yang kedua baru naik tuh mata gitu, karena mata merupakan indera kedua yang berfungsi setelah telinga. Jadi yang pertama kali berfungsi itu telinga, Pak. Telinga. Dulu ketika kita lahir, yang pertama kali berfungsi itu telinga. Baru setelah telinga berfungsi, mata melihat, Pak, melihat. Jadi yang kedua adalah kedua mata, kedua mata. Orang dapat hidayah ataupun tersesat itu tergantung bagaimana menggunakan kedua matanya. Baru yang ketiga itu hati. Nah, jadi hati itu merupakan sebuah ini, Pak, sebuah media gitu, sebuah memori gitu, Pak, untuk menampung apa yang dikirim oleh telinga dan apa yang dikirim oleh mata itu. Ditampung tuh di dalam hati, dalam hati, diolah dalam hati. Setelah diolah nanti keluar tuh melalui ucapan, melalui ucapan. Makanya baik dan buruknya ucapan kita itu tergantung apa yang ada dalam hati kita. Dan baik buruknya apa yang ada dalam hati kita, apakah dapat hidayah atau sesat, itu tergantung apa yang ditransfer oleh telinga ataupun mata ke dalam hati gitu. Ulaika, mereka itulah, ini ismul isyarah, Pak, kata tunjuk gitu. Mereka yang punya hati tetapi tidak menggunakan hatinya untuk memahami, punya mata tapi tidak menggunakan matanya untuk melihat,
punya telinga tapi tidak menggunakan telinganya untuk mendengar, ka itu harfu tasbih, huruf yang menunjukkan sebuah perumpamaan gitu, Pak. Ka bagaikan al-an'am, hewan ternak, Pak. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Bal bahkan mereka itu adallu. Ini sim tafdil ini. Lebih, bahkan mereka itu lebih buruk daripada hewan ternak. Nah, di sini kan ada sesuatu yang sangat luar biasa nih, Pak. Jadi Allah mengibaratkan orang-orang seperti itu bagaikan hewan ternak. Karena memang begitu, Pak, manusia itu. Ketika manusia itu menggunakan hatinya dengan baik, pendengarannya, penglihatannya dengan baik dan benar, maka dia manusia itu posisinya akan naik gitu, Pak, naik. Bahkan naiknya itu akan melebihi malaikat. Jadi bapak-bapak bisa lebih mulia dari malaikat ketika menggunakan hati, penglihatan, pendengaran dengan baik dan benar. Dulu itu dilakukan oleh Adam itu. Oleh Nabi Adam. Makanya Allah perintahkan bangsa jin untuk sujud kepada Nabi Adam, Pak. Jadi kalau muncul pertanyaan kenapa Allah perintahkan bangsa jin sujud kepada Adam, karena pada saat itu posisi Adam itu memang lebih tinggi daripada mereka. Kenapa lebih tinggi? Karena menggunakan hati, penglihatan, pendengarannya dengan baik dan benar. Tetapi sebaliknya, ketika manusia itu tidak menggunakan hati, pendengaran dan matanya dengan baik dan benar, maka menjadi sebaliknya, Pak. Itu akan jatuh itu. Derajatnya itu akan jatuh. Jadi manusia itu bukan biasanya takwim lagi. Secara fisik mungkin bolehlah. Secara fisik mungkin kasep, ganteng, gelis secara fisik. Tapi di mata Allah mereka itu lebih rendah, lebih hina bila dibanding al-an'am, hewan ternak gitu. Makanya tak heran itu banyak orang-orang yang kalau sudah tersesat jauh gitu, itu banyak melakukan tindakan-tindakan yang terkadang menurut kita orang sehat, orang waras, itu di luar nalar kita itu. Kok bisa gitu ya, kok membunuh seperti itu, kok bisa menipu seperti itu, kok bisa menghina Allah seperti itu. Ulaika, mereka itulah humul ghafirun, orang-orang yang lalai. Jadi ketika manusia tidak menggunakan hatinya, penglihatannya, pendengarannya dengan baik dan benar, maka pada saat itulah dia dalam kondisi lalai. 180. Walillahi, dan milik Allah lah
al asmaul husna, nama-nama yang terindah, nama-nama yang baik. Kalau dalam hadis dikatakan begini, inna lillahi tis'u wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Faman hafidahu dakhala jannah, barang siapa yang menjaganya. Bagaimana menjaganya itu, Pak? Ya tadi itu, menjaga dengan hati, menjaga dengan mata, menjaga dengan telinga, maka dijamin masuk surga. Ini bagusnya kan kita umat Islam ini hafal dan faham 99 asma Allah itu. Bahkan kudu ngadoa ka Allah teh, ya Allah tong waka dimawatkeun gitu. Lamun kuring can hafal asmaul husna gitu. Itu di Al-Quran ayat tuh Pak, di setiap biasanya tuh di sampel ada tuh, ada. Baru setelah hafal dipahami, dijaga, diamalkan. Kenapa penting untuk dihafal? Kan nanti biar kita bisa berdoa dengan nama-nama itu gitu. Umpamanya begini nih, kita ingin memiliki ilmu, kita panggil tuh, ya alim, ya khabir gitu. Kemudian kita ingin mendapatkan ampunan, kita panggil ya Ghafar, ya Tawwab. Jadi lamun ayeuna sapoe ngapalkeun 3 sabulan hafal, sabulan Asmaul Husna itu. Wadharu, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yulhiduna, yang mempermainkan, yang menyimpangkan, fi asma'i, terhadap asmaul husna itu. Bagaimana orang dikatakan mempermainkan, mengolok-olok atau memalingkan asma Allah itu? Satu nih, kalau seseorang itu menggunakan asma Allah untuk selain Allah, untuk selain Allah. Dulu orang-orang musyrik Mekah menggunakan asma Allah untuk berhala mereka. Satu, mereka menamakan berhala itu Lata. Lata itu diambil dari kata ilah gitu. Yang kedua, mereka menamakan berhalanya Uzza. Uzza diambil dari kata Aziz. Aziz itu asma Allah. Yang ketiga, mereka menamakan berhalanya itu Manat. Manat diambil dari asma Allah Al-Mannan. Lata, Uzza, Manat itu diambil dari asma Allah itu. Nah, itu mempermainkan asma Allah. Makanya kita umat Islam dalam rangka takzim, memuliakan asma Allah, itu kalau mau menggunakan asma Allah sebagai nama gitu, nama. Umpamanya ada orang baheula kerja hiliyahnya bangor, preman, geus kolot tobat, pulang ibadah haji ganti ngaran
teu naon ganti ngaran tapi teu wajib oge gitu ngaranna teh Latif teu bisa kudu Abdul Latif gitu. Kalau pakai Abdun gitu Pak Rahim nggak bisa itu harus Abdur Rahim hamba Allah yang maha penyayang. Itu pertama. Kedua disebut mempermainkan asma Allah itu kalau seseorang itu memaknai asma Allah dengan makna yang tidak seharusnya, dengan makna yang tidak seharusnya. Umpamanya begini nih, Allah itu al-awwal, al-awwal, al-akhir. Huwallahul awwal wal akhir wal dahir wal batin. Allah itu al-awwal. Lalu kita katakan, oh kalau begitu Allah itu punya permulaan. Allah itu al-akhir. Oh kalau begitu Allah itu ada akhirnya. Itu salah itu Pak, salah. Allah dikatakan al-awwal itu tanpa permulaan itu. Dan dikatakan al-akhir itu tanpa akhiran, tanpa akhiran. Itu salah satu contoh orang salah di dalam memahami asma Allah itu. Sayujzauna, nanti kami akan balas makanu ya'malun, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang mereka perbuat. Apa keburukannya? Ya tadi itu menyelewengkan, mempermainkan asma Allah. Terakhir 181. Wa mimman, dan di antara manusia. Asalnya dipisah ini Pak. Asalnya begini, waw mim nun, mim nun, min man, asalnya begitu. Lalu nun yang pertama dihilangkan, diganti tasdid, jadi mimman. Wa mimman, dan di antara manusia itu khalaqna, ada yang kami ciptakan kata Allah, ummatun, segolongan, yahduna, yang memberikan petunjuk, bil haqqi, dengan benar. Nah tentu di sini memberikan petunjuknya itu dalam arti hidayah, dalalah. Jadi seseorang yang dalam hidupnya berperan untuk memberikan petunjuk baik kepada diri, keluarga, ataupun kepada orang lain dengan cara yang benar. Wa bihi ya'dilun, dan dia berbuat adil, dan dia berlaku benar di dalam melakukan, adalah menyampaikan petunjuknya itu. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.